Ini intermezzo aja ya untuk bab 1. Gue tambahin materi tentang bab 1. Ini adalah untuk jenis-jenis perusahaan atau the corporate life cycle. Oke, jadi dalam bisnis yang umum itu kita tuh mengenal 3 jenis perusahaan. Jadi yang pertama itu kita bilang namanya proprietorship. Proprietorship atau yang biasa kita sebut sebagai perusahaan perorangan. Contohnya apa ya? Contohnya itu kayak lo bikin usaha franchise, bukan franchise, lo bikin usaha ayam geprek, itu namanya proprietorship. Apa sih keunggulan jadi proprietorship? Murah, cuman perlu sedikit aturan, lo nggak perlu terlalu banyak memenuhi banyak persyaratan hukum ya. Terus tidak dikenai pajak, jadi laporan laba rugi dari perorangan itu dia nggak dikenai pajak. Kekurangannya apa? Susah mendapatkan funding atau modal ya, karena ya lo usaha sendiri, jadi modal punyamu sendiri. Terus unlimited liability. Unlimited liability itu biasanya mengenai tentang utang. Jadi kalau misal usahamu itu punya utang, usahamu itu lo bakal kena utang-utangnya. Jadi semuanya itu narik ke kamu. Terus yang terakhir itu adalah limited life cycle. Jadi masa hidup usahanya itu sesuai dengan bagaimana kamu makin hidup. Jadi kalau kamu misalnya kamu udah tutup atau lo udah bosan usaha, ya usahanya itu bakal berhenti. Nah itulah yang namanya proprietorship, perusahaan perseorangan. Oke, jadi jenis perusahaan yang kedua itu adalah partnership ya. Partnership. Nah apa sih maksudnya partnership itu? Biasanya partnership itu dibagi menjadi ini ya. Kalau lo pernah lihat itu biasanya di notaris atau kantor akuntan publik. Contoh aja kantor akuntan publik ya. Yang terkenal itu EY. EY ini dari apa sih singkatannya? Ernst and Young. Nah, sebenarnya Ernst dan Young ini kan nama orang ya. Dia itu gabung jadi satu, jadi EY. Nah, inilah yang dinamakan partnership. Dari proprietorship, dari perorangan ditambah perorangan. Bisa aja dia lebih dari 2 ya, perorangan. Nah ini nanti dia sepakat membentuk suatu partnership. Nah apa sih kelebihannya partnership itu? Yang pertama itu adalah better funding ya. Lo bisa nambah modal. Kenapa? Ya jelas ya, karena dari yang pertama itu cuma satu-satu, modal 1, modal 2, modal 1 sendiri-sendiri sebelum jadi partner itu sendiri-sendiri. Nah setelah jadi partner itu tuh jadi satu. Jadi misal perorangan ini punya awalnya modalnya itu ABC aja ya, ABC. A itu dia punya modal katakanlah 20 juta, B itu 10 juta, C itu 5 juta. Nah awal sendiri, kalau dia sendiri dia cuma punya modal segini, ini sendiri. Nah setelah dia bergabung jadi satu, itu jadi segini. Jadi berapa total modalnya?
35. Oke, inilah yang dinamakan better funding, kemudian mendapatkan modal usaha. Tapi ada kelemahannya juga dari partnership. Yang pertama itu adalah setiap partner itu dia terikat atas hutang partner ini. Misal dia partner ini cuma punya 35 juta. Nah, ternyata partner ini likuidasi nih, merugi ya. Akhirnya dia punya utang 40 juta. Nah, karena modalnya itu cuma 30 juta, harus memenuhi bayar utang 40 juta, maka masih punya hutang 5 juta. 5 juta ini dia akan menarik istilahnya itu terutang ke partner A, B, C. Biasanya dihitungnya sesuai proporsi, ya kan? A itu berarti 20/35, B itu 10/35, C itu 5/35. Ini kalian kalikan ke 5 juta, kayak gitu. Oke, itu tadi partnership ya. Oke, terus jenis perusahaan yang ketiga itu adalah corporation. Corporation ini biasanya kalau di Indonesia namanya perusahaan terbuka ya, TBK. Kayak misalnya apa ya? Pokoknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, di BEI, listing di BEI lah gampangnya. Listing BEI. Biasanya kalau kita ambil contoh itu HMSP. HMSP tau nggak? HMSP itu adalah perusahaan rokok Sampurna ya. Sampurna. Nah, dia itu udah TBK, atau yang kita sebut di sini adalah corporation. Nah, sebenarnya apa sih kelemahan keunggulan dari suatu korporasi? Yang pertama jelas dia unlimited. Masa hidupnya itu unlimited kecuali kalau likuidasi. Apa sih maksudnya unlimited di sini? Ya karena ini adalah perusahaan publik gitu. Semua orang yang punya saham itu adalah pemiliknya. Nah, karena dia itu perusahaan publik, maka di sini ada yang namanya pembagian kewenangan antara managers dan investor. Investor itu siapa sih? Investor itu adalah yang punya saham toh. Jadi selama sahamnya itu masih beredar, masih dijual belikan di Bursa Efek, maka sama dengan masih hidup. Kayak gitu simpelnya sih. Terus yang kedua itu kelebihannya dia adalah easy to transfer ownership. Maksudnya itu gini, gampang untuk jual beli kepemilikan. Ya jelas ya, misal lu punya saham HMSP tadi 5 lot ya, 5 lot, lo bisa ngejual ini dengan cara ya ini namanya trading ya. Kalau istilah investor, lo bisa ngejual saham itu ke orang lain. Jadi misal lo beli di 5 juta, sekarang nih harganya jadi 10 juta. Nah, lo jual aja 5 juta ke 10 juta ini, lo dapat untung 5 juta kan. Nah, isi itu transfer ini dimaksud adalah lo bisa transaksi selama sahamnya itu masih diperdagangkan, selama sahamnya itu masih diperbolehkan beredar. Lo bisa jual beli semua saham di Bursa Efek Indonesia.
Itu maksudnya isi itu transfer ownership. Terus yang ketiga itu adalah limited liability. Nah, apa sih maksudnya limited liability itu? Nah, jadi gini, karena kalian itu terpisah antara yang mengelola dengan pemilik, maka kalau lo punya sahamnya, misalnya lo punya sahamnya HMSP tadi ya, Sampurna. Kalau misal HMSP ini likuidasi ya, lo itu nggak ikut terangkut ke utangnya dia, Jadi hutangnya HMSP ini dibayar dengan cara likuidasi aset. Jadi aset-asetnya HMSP kayak gedung, pabrik, dan lain-lain itu dijual terus buat bayar hutang. Nah, nanti sisanya dibagi ke para pemilik saham. Jadi pemilik sahamnya tuh nggak terikat utang, nggak kayak proprietorship dan partnership yang tadi kita bahas. Dia bakal liable ke pemiliknya ya, yang bakal terutang langsung ke pemiliknya. Oke, ini artinya semuanya sisi positif dari perusahaan korporasi. Oke, terus kalau sisi negatifnya apa? Nah, jadi sisi negatifnya itu juga ada. Yang pertama itu ngebahas ini dulu, costing and complex to create. Costing dimaksud di sini adalah perlu banyak biaya ketika lo mau membuat sebuah korporasi. Ya jelas, karena yang pertama lo pasti butuh biaya lawyer atau notaris lah ya, buat mendaftarkan korporasi yang mau lo bikin ini ke hukum yang berlaku. Terus yang kedua tuh lo pasti butuh yang namanya biaya konsultan manajemen, konsultan bisnis, terusnya. Nah, ini dipakai untuk apa? Untuk rekomendasi pembuatan korporasi agar bisa listing di BEI, listing di Bursa Efek. Kayak gitu. Jadi lumayan costing, lumayan gede biayanya. Maka nggak heran kalau listing di BEI itu perlu diawasi dengan sangat hati-hati ya, karena syaratnya juga banyak ya, walaupun secara realitanya banyak juga perusahaan corporate di Bursa Efek kita itu yang istilahnya apa ya, yang nggak bagus-bagus amat gitu, yang cuman dibuat untuk kepentingan penggorengan saham istilahnya, kayak gitu. Tapi secara teori kayak gini ya. Terus complex to create. Nah, jelas kompleks ya, karena tadi itu kita bilang dia butuh banyak biaya konsultan, biaya hukum, biaya administrasi yang banyak, dan lumayan kompleks. Kompleks di sini tuh adalah lo perlu mempersiapkan segala hal, kayak rencana ke depan, kayak perhitung-hitungannya, terus sisi ekonomi perusahaan, sisi sustainability, banyak sih. Secara teori ya, banyak sekali. Nah, terus yang minusnya itu adalah double tax income for the owner. Nah, tadi kan kita bahas ya, kalau korporasi itu dia itu terpisah antara manajer dan owner. Nah, manajer di sini tuh dia bukan pemilik saham ya, walaupun lo mungkin lihat kayak siapa ya, manajer yang terkenal itu, manajer yang terkenal tuh Silmi Karim kali ya, Silmi Karim. Dia manajer di Krakatau Steel. Walaupun dia itu kelihatannya CEO, apa ya istilahnya, dirut kali ya, dirut top manager,
Dia itu bukan pemiliknya Krakatau Steel loh. Krakatau Steel keras, kode sahamnya keras ya. Dia bukan pemilik sahamnya, dia bukan pemilik perusahaannya. Siapa pemilik perusahaannya? Iya, yang punya sahamnya keras ini, antara pemerintah dan investor-investor kecil kayak lo, gue, begitu. Nah, disinilah letak dari yang namanya double take income. Double take income. Jadi kan investor itu dapat untung dari sebuah korporasi dari mana sih? Profitnya? Yang pertama pasti dari kenaikan harga ya, kenaikan harga saham yang dimiliki. Bisa istilahnya itu adalah fair value apa ya, bukan fair value juga sih, istilahnya apa ya, kalau dalam akuntansi gue lupa istilahnya tuh kayak tapi gue bisa nyontohin nih. Misal lo beli di harga 5 juta, sekarang itu ada harga 10 juta, ini kan ada selisih nih. Nah, selisihnya ini kan 5 juta. Nah, 5 juta ini adalah selisih harga pasar, fair value adjustment lah ya, fair value adjustment, nilai pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, lo dapat untung punya saham itu dari mana? Dari dividen cash. Nah, waktu lo ngejual saham dari yang harganya awalnya 5 juta sekarang jadi 10 juta ini 5 juta ini selisih apa istilahnya ya, selisih gainnya ini, gain on sale-nya ini, untung pada saat penjualan ini tuh kena income, kena pajak bro, taxable. Gue kalau nggak salah itu 0,1 apa ya, sorry, ntar lo bisa search sendiri ya, pajak untuk PPH surat berharga itu lo kena. Nah, inilah yang dimaksud taxable income. Cuman dia yang ini dia nggak double ya. Double yang dimaksud ini adalah waktu lo beli. Nah, lo beli surat berharga itu juga kena PPH, juga kena pajak. Ini udah kena pajak pertama nih, tax 1, pajak 1 ya. Yang kedua itu udah ketika lo ngejual tadi. Ini adalah tax 2, pajak kedua. Oke. Itu yang kalau skenario ketika lo beli dan jual saham, lo kena double tax, lo kena pajak berganda. Ntar beda lagi ceritanya kalau lo beli saham di luar negeri ya, lo juga dapat pajak berganda, malah lebih lagi lah. Lo kena pajak beli, lo kena pajak jual, terus lo kena pajak ke Indonesianya, walaupun nanti ada adjustment di PPH di SPT lo. Tapi secara simpelnya kayak gitu, lo kena double tax, lo kena pajak ganda. Terus yang double yang kedua itu apa? Yang dividen cash ini ya. Jadi dividen cash ini dari mana? Dividen cash ini kan dari laba perusahaan. Nah, si corporate ini, si PT Krakatau Steel ini, kalau dia itu cetak laba ya, dia itu bakal kena pajak bro. Dari labanya dia, misal dia punya laba 25 miliar, dia jangan 25 ya, biar simple, 100 miliar. Nah, ada pajak untuk perusahaan yang kena laba berapa, apa itu namanya, PPh 25. PPh 25 itu tarifnya kalau nggak salah 25%. Jadi dia itu kena pajak berapa nih, 25 ya, 25M. Dia kena pajak 25M.
Jadi dia tuh cuma punya untung 75M yang bisa dibagikan ke dividen. Nah, masalahnya ketika perusahaan PT Keras atau PT Keras ini mau bagi dividen labanya ke investor, ke pemilik sahamnya, maka lo itu bakal kena pajak lagi. Namanya pajak final kalau nggak salah. Sorry, silahkan koreksi kalau gue salah ya. Lo bakal kena pajak lagi nih, pajak penghasilan orang pribadi, PPHOP. Ini bakal masuk ke SPT, surat pemberitahuan pajak lo ya. Jadi lo kena pajak di sini, dan lo kena pajak lagi di sini. Inilah yang namanya double tax kayak gitu. Oke.